Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bi ulumina wal muslimin waj'alna minas salihin wal mukhlisin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Anak-anak semua, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi melanjutkan pembelajaran fikih takrib ya, matan ghaya wa takrib karya Al-Qadhi Abu Suja'. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu bab faraid, yaitu bab warisan ya. Silahkan dibuka halaman 34, Kitabul Faraidi wal Wasiyah wal Wasaya. Kitab yang menjelaskan tentang faraid atau warisan dan wasiat ya. Kata faraid adalah bentuk jamak dari lafadz faridah yang berasal dari kata fardun ya, yang artinya adalah kadar atau ukuran. Sedangkan wasiat nanti kita akan bahas di akhir setelah materi faraid ya. Silakan dilihat kitabnya, dimaknain dan diharakatin. Wal warisuna minar rijali asyaratun. Wal warisuna, dan golongan ahli waris minar rijali dari pihak laki-laki, asyratun ada 10 ya. Jadi ada 10 golongan dari laki-laki yang disepakati menerima warisan. Siapa saja itu? Yang pertama ada al-ibnu. Al-ibnu artinya anak laki-laki. Kemudian wabnul ibni, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa insafala, dan terus ke bawah. Berarti terus ke bawah itu maksudnya adalah cucu, setelah cucu ada cicit ya. Kemudian selanjutnya terus ke bawah. Kemudian selanjutnya ada wal abu, yaitu bapak atau ayah, wal jaddu kakek, wa in ala, dan terus ke atas. Berarti kakek, kemudian ada bapaknya, kakeknya bapak, kemudian ada kakeknya bapak, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada wal akhu, yaitu saudara ya, wabnul akhi, dan anak laki-laki dari saudara, wa in tarakha, meskipun jauh, wal ammu, paman, wabnul ammi, dan anak laki-laki dari paman, wa in taba'ada, meskipun jauh. Kemudian wazauju, suami, wal maulal mu'tiku, yaitu majikan laki-laki yang memerdekakan budak. Nah, jadi ada ahli waris laki-laki ini ada 10. Ini yang ringkas. Nanti ada yang lebih terperinci lagi sekitar 15 ya. Kita lanjutkan wal warisatu minan nisa'i, dan golongan ahli waris dari kalangan perempuan sab'un ada 7. Yang pertama al bintu, yaitu anak perempuan, wa bintul ibni, anak cucu perempuan dari anak laki-laki, wal ummu, yaitu ibu, wal jaddatu, nenek, wal ukhtu, saudara, waz zaujatu, istri, wal maulatul mu'tiqah ya, yaitu majikan perempuan yang membebaskan budaknya. Jadi ini ahli waris laki-laki ya. Kalau semua ahli waris laki-laki ini ada, maka yang mendapatkan warisan itu hanya 3, yaitu anak laki-laki, suami, ayah. Kemana yang lainnya? Yaitu terhijab, artinya terhalang oleh ketiga ini. Contohnya anak laki-laki ini dapat menghalangi cucu laki-laki, dapat menghalangi saudara laki-laki, kemudian putra dari saudara laki-laki, paman, terhalangi, tidak mendapatkan harta karena ada anak laki-laki. Kemudian kalau ahli warisnya perempuan semuanya ada, maka ada 4 yang mendapatkan ahli waris, yang lainnya terhijab, yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari laki-laki, saudara perempuan kandung. Kalau seumpamanya ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ini ada semua, maka yang mendapatkan warisan yaitu suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan. Selainnya yaitu terhijab atau terhalangi untuk mendapatkan warisan. Oke, kita lanjut. Wa man la yaskutu, dan ahli waris yang tidak gugur bihalin, dalam keadaan apapun, khamsatun ada 5. Artinya ahli waris yang pasti mendapatkan
warisan itu ada 5. Yang pertama az-zaujani, ya, pertama dan kedua az-zaujani, yaitu suami dan istri. Kemudian wal abwani, yaitu ibu dan bapak. Kemudian wawaladus sulbi, yaitu anak kandung, anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian wamala yarisu bihalin sab'atun, dan orang-orang yang tidak mendapatkan warisan dengan kondisi apapun. Sab'atun ada 7. Yang pertama yaitu al-abdu, yaitu budak. Kemudian wal mudabbaru itu budak mudabbar, nanti akan dijelaskan di akhir video ya. Wa umul walid, yaitu budak umul walid. Wal mukatab, dan budak mukatab. Wal qatilu, orang yang membunuh. Wal murtadu, yaitu murtad. Wa ahlu millataini, 2 agama yang berbeda. Kemudian wa aqrabul asabati, dan asobah yang paling dekat. Asobah itu apa? Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan warisan karena sisa. Jadi sisa setelah dibagi-bagi oleh ashabul furud itu disebut asobah. Nah, asobah ini bisa untung, bisa rugi. Untung artinya mendapatkan sisa yang banyak, atau rugi karena tidak rugi sebenarnya, tapi kurang beruntung saja mendapatkan harta yang kurang, harta yang sedikit. Yaitu siapa aja? Ada ibnu, anak laki-laki. Kemudian summa ibnuhu, kemudian anaknya, artinya cucu laki-laki. Summal abu, kemudian bapak. Summa abuhu, yaitu kakek, ya. Summal akhu li abi wal ummi, yaitu saudara sekandung. Summal akhu li abi, saudara sebapak. Saudara sebapak itu artinya beda ibu, ya, ayahnya sama cuman ibunya berbeda. Summa banul akhi li abi wa ummi, kemudian anak dari saudara sekandung. Summa banul akhi li abi, kemudian anak saudara seayah. Summal ammu, kemudian paman, ala hada tartibi, menurut tertib ini. Nah, jadi maksudnya adalah paman, kemudian anaknya, paman kandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya paman. Summa ibnuhu, kemudian anaknya. Fa in udimat asobatu, maka jika asobahnya ini tidak ada, artinya yang meninggal tersebut tidak meninggalkan ahli waris, fal maula mu'tiku, maka majikan yang memerdekakan. Jadi harta warisannya diberikan kepada majikan yang memerdekakannya kalau tidak ada. Tapi kalau sekarang ini kan sudah tidak ada perbudakan lagi, maka hartanya diberikan kepada baitul mal. Nah, jadi tadi yang belum dibahas yaitu yang tidak dapat mewarisi. Yang pertama ada budak, ya. Jelas karena budak tidak memiliki hak. Kemudian budak mudabbar. Budak mudabbar itu apa? Yaitu budak yang akan merdeka setelah tuannya meninggal. Ini ya, salah ketik. Jadi tuannya menjanjikan kepada budak tersebut ketika ia meninggal maka ia otomatis akan merdeka. Kemudian ada umul walad, yaitu budak yang akan dimerdekakan oleh majikannya apabila membayar sejumlah uang kepada majikannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan jalan mencicil. Kemudian ada budak umul walad, ya, yaitu budak perempuan yang dihamili oleh majikannya dan melahirkan anak dari hubungan tersebut. Kemudian ada pembunuhan. Jadi orang yang membunuh ini tidak dapat mewarisi, ya, tidak dapat mewarisi warisan. Laisa lil qatil minal mirasi syai'. Bagi orang yang membunuh tidak ada atau tidak berhak menerima warisan sedikit pun. Jadi contohnya ada anak, agar cepat mendapatkan warisan, membunuh orang tuanya, maka anak tersebut tidak mendapatkan warisannya. Kemudian murtad, yaitu keluar dari Islam. 2 pemeluk agama yang berbeda. Contohnya seorang orang tua, ada orang tua memiliki 5 anak, yang 1 anak adalah bukan muslim, non muslim, maka 1 anak yang bukan muslim tersebut tidak akan mendapatkan warisannya, ya. Untuk video pada kesempatan kali ini
mungkin ini saja. Minggu depan kita akan bahas pada materi selanjutnya mengenai furudul muqaddarah. Kalau ayah berapa, anak laki-laki berapa bagiannya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.